ilmu baru. Bagi yang belum, bagi yang sudah, tentu kita akan mengulang lagi. Nah, oke, kita mulai dan kita lihat slide keterangan saya dulu ya, sebelum praktikum yang akan Anda kerjakan. Nah, sekarang lihat slide presentasi saya dulu yang pertama ini. Nah, tampilannya dalam Excel, tapi kita nggak belajar Excel lagi. Nah, ini hanya sebagai presentasinya aja. Nah, Anda di dalam hal ini harus mengenal dulu bagaimana bentuk tabel. Ya, jadi Anda harus mengenal bentuk tabel itu apa dan bagaimana keadaan tabel itu. Nah, kalau dalam Excel, tabel itu paling efektif dan efisien kalau Anda baca secara kolom dan baris. Jadi kolom A, B, C, dan seterusnya, baris 1, 2, dan 3 seterusnya. Nah, itu kalau dalam Excel. Tetapi nanti Anda di dalam Microsoft Access membacanya bukan seperti itu lagi. Nah, bacanya nanti tentu ada field name, record, baris, tuple, dan lain segala macamnya. Nah, kita mengambil contoh dulu untuk pertama ini adalah ini, contoh tabel mahasiswa. Nah, nanti saya akan selalu ujian itu atau menanya Anda dalam aplikasi Anda sendiri. Jadi saya minta Anda bisa memberi contoh Anda sendiri nanti. Jadi contohnya jangan mahasiswa terus, semuanya itu tabel apa yang Anda kenal. Nah, jadi ini yang paling dekat, saya contohkan mahasiswa supaya Anda mudah memahaminya. Di dalam sebuah tabel tentu akan ada atribut atau kolom dalam Excel. Nah, kolom itu yang berhubungan dengan tabel mahasiswa apa? Biasanya yang paling lazim itu nomor BP. Itu paling valid untuk seorang tabel mahasiswa. Nah, nanti nomor BP ini tidak akan pernah sama. Bagaimanapun ada nomor di depan yang sama atau di belakang yang sama, tetapi nanti di tengahnya akan berbeda. Dia akan menjadi sebagai primary key. Nah, itu biasanya. Jadi kalau namanya kunci tidak ada yang ganda. Kalau ganda berarti tidak kunci namanya. Oke. Lalu biasanya sebuah nomor BP itu diikuti dengan nama mahasiswa, tapi saya tidak menulis nama mahasiswa di sini ya. Alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, prodi, dan lain-lain segala macamnya. Bisa Anda tambah. Karena dalam ilmu database dia selalu bisa bertambah. Ya. Kemudian dari sebuah nomor BP dan lain-lainnya itu tadi, dia nanti akan punya data value atau nilai data. Seperti nomor BP, data value-nya ini. Nama ini value-nya. Alamat ini value-nya, dan seterusnya. Dan data ini tidak harus ini nantinya ya, bisa berganti dan bertambah dan berkurang. Nah, itu dia. Oke, jadi ini namanya field name. Kalau dalam ilmu database nanti, kalau dalam Excel kolom, ya. Nah, lalu ini nanti bisa disimbolkan sebagai primary key karena dia bersifat unik, ya, nah, untuk nomor BP. Nah, kemudian nomor BP itu ada batasannya kalau nggak salah. Kalau Anda 10 digit, ya. Nah, kalau nama sebaiknya dibatasi juga. Kalau nama orang lebih panjang, maka nanti disingkat. Dan kalau lebih pendek itu no problem. Begitu juga untuk alamat dan seterusnya. Ya, tergantung setting field size-nya nanti yang kita set. Nah, kemudian datanya selalu bisa bertambah. Dan kemudian ini satu baris ini kita kenal dengan record atau tuple dalam database. Ya, kalau di sini baris. Oke, nah semua itu merupakan bagian dari tabel. Berikut dari sebuah tabel untuk memudahkan Anda masuk ke Microsoft Access nantinya, maka Anda harus paham dulu ini. Nah, ini yang harus Anda pahami lagi. Apa yang harus Anda pahami? Kalau nomor urut ini sudah biasa bagi Anda. Kemudian field name, itu yang saya sebut tadi, nomor BP. Nah, ini dia rangkaian yang harus Anda pahami. Ya, yang merah itu. Nah, itu. Oke, nomor BP field size-nya 10. Tadi saya sudah bilang juga 10. Kemudian jenisnya teks, nanti Anda pilih dari Microsoft Access-nya. Tadi juga saya sudah bilang, deskripsinya Anda buat primary key, combo box, dan lainnya itu aksesoris dari sebuah Microsoft Access. Nah, begitu juga untuk nama, kita set 30, dan lainnya itu seterusnya ke bawah. Nah, inilah gunanya kamus data itu. Sehingga Anda mudah melihat apa yang Anda gambarkan nanti di dalam sebuah Microsoft Access-nya. Ya.
Nah, itu Anda akan menemukan sebuah namanya kamus data. Nah, sebelum masuk ke Microsoft Access, ada langkah lebih baiknya juga Anda bisa mengenal yang namanya ERD. Nah, menggambarkan ini bisa dengan semua fasilitas Microsoft Office, tetapi alangkah bagusnya juga Anda bisa membuat dengan namanya Microsoft Visio. Nah, tetapi di sini kita tidak terlalu dalam membahasnya, hanya sebagai gambaran. Nah, kalau Anda melihat sebuah gambaran tabel, nanti bisa diinspirasikan seperti ini. Tadi ini tabel mahasiswa, kemudian eh, diikuti oleh atribut atau field-field yang ada, yang saya gambarkan di sini tadi. Nah, itu dia yang harus Anda pahami. Ini yang atribut tadi, ya. Nah, begitu yang tergambar di sini, lalu penghubungnya adalah garis. Nah, jadi kita melihat kepada garis-garis sebagai penghubung yang ada di dalam sebuah ERD nantinya. Oke, kita lanjut. Nah, nanti Anda akan masuk ke dalam Microsoft Access. Nah, dalam Microsoft Access, Anda akan membangun yang namanya buat tabel, form, query, report, makro, dan menu switchboard. Nah, itulah yang harus Anda pahami. Jadi, ini langkah awal untuk Anda bisa membuat ke dalam Microsoft Access. Jadi, sampai UAS, Anda akan menuju ke dalam pembelajaran yang namanya Microsoft Access. Oke. Nah, kita lanjutkan ke dalam contoh Microsoft Access yang sudah saya kirim. Ya, lihat share screen saya yang sudah saya kirim ya. Ini contoh yang sudah jadi. Jadi ini tabel, desain tabelnya seperti ini. Ya, ini isian yang dari Excel tadi, teks, lalu ini 10, ya, nama, ini teks 30, alamat dan seterusnya. Ini yang tabel di dalam Microsoft Access. Oke, cara membangunnya nanti kita demokan lagi. Nah, kemudian setelah buat tabel, kita buat form seperti ini. Jadi enggak mau dibuka karena tabel terbuka. Ini untuk form. Ya. Jadi untuk menginput data itu nanti bisa lewat tabel dan bisa lewat form. Kemudian untuk query, nah ini query. Query itu untuk membuat suatu laporan yang kita klarifikasi nanti. Ya, contohnya menampilkan data sesuai jenis kelamin. Nah, berarti itu kita buat dalam bentuk query. Nah, kemudian setelah query terbentuk, kita buat reportnya. Reportnya seperti ini, hasilnya kosong karena data belum ada. Jadi itulah kira-kira yang harus Anda pahami dalam bentuk pembelajaran Microsoft Access. Dan kita akan menambah dengan bentuk penghubungan di menu, yaitu membuat makro. Jadi di makro itu nanti akan terhubung dengan suatu menu namanya menu Switchboard Manager. Nah, seperti ini. Jadi begitu kita klik tabel sudah ada. Begitu kita klik form, ya, dia link semuanya di central menu. Nah, seperti itu. Oke, nah itu contoh yang sudah jadi. Bagaimana ini bisa kita buat. Nah, itu keterangan saya lebih awal. Anda perhatikan demo saya untuk membangun sebuah Microsoft Access yang baru. Nah, kita mulai, diperhatikan. Dalam kondisi seperti ini, file new, nah, perhatikan seperti itu, nanti di Anda ada itu. Nah, menyimpan sesuaikan alamat data Anda yang di mana yang Anda biasa simpan, ya cari. Ya, kalau saya tentunya sesuai dengan alamat saya ya. Ya, ini K12 tanggal 24 P2 itu saya buat create. Nah, seperti itu.
Nah, tampil seperti ini. Langkah selanjutnya klik kanan, klik kiri Design View. Nama tabelnya tadi saya singkat MHS saja. Oke. Nah, sudah. Kita mulai yang pertama tadi nomor BP. Huruf besar kecil tidak ada masalah. Enter. Kemudian pilih teks. Ini settingnya 10. Sudah, klik. Sudah otomatis primary key. Lalu kita kondisikan pakai combo tadi. Ini yang combo. Ini ambil nama tabel yang ada tadi. Gunanya apa? Untuk memudahkan mencari data-data yang sudah kita isi atau yang akan kita isi. Klik kembali ke general di sini. Pindah dan lanjut. Nama, enter, teks 30. Nah, ini ganti 30. Selesai, next. Kemudian alamat. Alamat boleh buat 20 atau 25 atau 30, terserah. Saya buat 30. Kemudian tempat lahir. Ya, tempat lahir ini boleh 25. Kemudian tanggal lahir Anda perhatikan ini berbeda jenisnya, ambil yang date time, perhatikan ini. Kemudian formatnya dia ada bermacam, tapi ambil yang short date. Kemudian supaya tanggalnya otomatis dengan bawaan sistem komputer atau hari ini, ketik date, buka kurung, tutup kurung langsung tanpa spasi. Oke, lalu jenis kelamin. Nah, jenis kelamin pilihannya teks, filters-nya 1. Ini kita kombinasikan dengan bentuk seperti combo box, kemudian value list, lalu di bawahnya row source, ini Anda klik tanda titik 3 buah. Yang pertama, M laki-laki, F perempuan, C fixed atau campuran, atau bencong sila kita. Nah, itu. Kemudian untuk agama juga sama dengan yang tadi, kembali ke general dulu. Agama 25. Kemudian lookup, ya, combo box, value list. Nah, isiannya tentu sesuai yang ada diakui oleh negara Islam, Kristen, Hindu, Buddha, yang lain. Ya, tentu agama. Nah, selesai. Karena Anda ada 4 prodi, saya buat tambahan prodi. Prodi, teks, saya buat 30 atau 25. Nah, kasih lagi combo box boleh supaya mudah. Ini dia. Value list. Ini isiannya apa? Karena Anda pemasaran, saya buat pertama pemasaran. Kemudian akuntansi. Kesekretariatan. Keuangan. Nah, selesai. Berarti membuat tabel sudah selesai. Close. Yes. Nah, sekarang bagaimana membuat yang kedua, membuat form. Klik ini, create, split form. Nah, sudah. Ini tinggal kita geser. Nah, kemudian cari aksesoris yang cocok, mana yang selera Anda. Nah, sudah, simpan. Ini namanya form input data. Cukup itu aja, boleh beda dengan saya nanti. Selesai, ini close dulu. Sudah 2. Sekarang buat klasifikasi query berdasarkan jenis kelamin. Create query design. Nah, pastikan seperti itu. Ini karena ini sudah tabelnya tunggal, tinggal add, close. Nah, kita tarik. Caranya gampang. Ini double klik kiri saja atau klik kiri tahan, nah, atau ambil di sini. Nah, mana yang mudah bagi Anda? Tergantung Anda mainkan mouse. Sudah, saya simpan. Ini query sec. Oke, kita run kosong karena data belum ada. Close. Kemudian yang keempat, membuat report. Create report wizard.
Nah, pastikan Anda mengambil query tadi, query sex. Pindah semua. Next. Nah, ini lanjut aja next. Next lagi. Ini tetap pilihan tabular sudah, Patriot sudah. Ini bedanya nanti tergantung ini. Nah, tampilan. Tabular, justify. Tapi ini standar bagusnya tabular. Ini melebar dan vertikal. Ya, ini melebar. Next. Ini boleh dipilih lagi sesuai dengan selera Anda. Nah, ini simpan. Laporan data mahasiswa per jenis kelamin. Finish. Nah, sudah selesai, data masih kosong. Ya. Nah, itu dia yang harus Anda pahami di situ. Sudah 4, ini close. Nah, selesai yang 4 ini, apalagi pekerjaan Anda? Ada pembuatan menu lagi. Tentunya kita harus link dari sebuah makro. Nah, caranya keempat ini harus kita buatkan makronya. Lihat demo saya, create, makro, open. Open apa yang pertama? Open table. Nah, cari namanya di sini sudah ada. Mahasiswa sudah ada, nih tinggal klik. Simpan. Nah, simpannya gampang. M itu makro, T itu tabel. Nah, bawaan namanya. Oke, saya satu makro. Kedua, create makro, open form. Nah, sudah pas di situ, kita klik di sini, form input data. Simpan lagi sama dengan tadi caranya, MF input data. Berikut, create makro, open query. Nah, setelah itu pilih lagi query apa yang sudah ada di sini, query sex, simpan, MQ sec. Nah, nanti Anda dua lagi tugasnya itu membuat query agama dan query prodi. Ya, Anda harus bisa. Oke, kemudian create makro open report. Nah, cari di sini report apa? Nah, ini dia. Self MR laporan data mahasiswa berjenis kelamin. Oke. Nah, sudah selesai makro-makronya. Nah, ini harus baiknya kita close all ini semua dulu. Nah, tinggal membuat menunya lagi. Nah, buat menu, create database tool, switchboard manager. Ini ada pertanyaan, jawabannya nanti yes. Nah, tampil ini yang pertama, hati-hati. Ya, ini boleh Anda pindah-pindahkan. Yang kedua, edit bukan new ya. Kalau new lain lagi halnya. Nah, sudah 2 jendela. Kita klik lagi new, baru keluar jendela yang ketiga. Nah, ini kerjaan Anda apa? Nanti yang hitam ini Anda ganti menjadi buka tabel mahasiswa. Itu untuk judul tampilan di menu aja. Oke. Oh ya, belum. Sorry, ada yang lupa. Ini ganti run makro. Jadi switchboard ganti dengan makro. Ini ambil MT mahasiswa. Oke. Nah, lanjut. New lagi. Yang kedua apa? Untuk form. Display form. Input. Nah, ini ambil lagi run makro. Pilih lagi di sini MF. Oke. Lalu yang ketiga, new lagi, do query. Nah, nanti kalau mau ada tambahan, ditambah aja do query sec. Ini ambil run makro, pilih MQ jenis kelamin. Oke. New. Yang terakhir apa? Nah, saya buat bahasa Minang boleh. Cari laporan. Nah, ini run makro lagi. Lalu MR laporan. Oke. Sudah selesai, tetapi Anda harus menambah satu walaupun tidak ada di sini, yaitu exit. New exit selesai to
Nah, oke. Save, exit application. Oke. Close, close. Nah, berarti yang saya tayangkan di awal tadi sudah selesai. Tinggal Anda mengerjakan misi data. Ini contoh Switchboard Manager. Nah, ini. Oke. Nah, lanjutkan nanti. Nah, sekarang bagaimana mengisi data bisa di tabel. Saya standby di sini. Contoh 2020-44. Nama area, alamat Padang. Saya nggak tahu, saya buat aja ya. Padang, tanggal lahir itu saja. Jenis kelamin ngambil sini. Agama Islam. Prodi pemasaran. Oke. Lanjut 20. Nah, nama Sausan. Nah, lanjut BKT, jenis kelamin F, agama ini, prodi ini, saya bedakan. Nah, itu ngisi data lewat tabel. Bisa dengan yang lain, bisa saja. Kita masuk ke menu Switchboard kembali, tampilkan form. Nah, ini data yang sudah ada. Nah, tampilkan di sini tanda ini, tanda new blank. Nah, misalnya di sini BP lagi 2018 nama Latifa, alamat PP, lahir PP, tanggal lahir itu aja, jenis kelamin ini, agama ini, prodi ini. Oke, lanjut ya. Nah, sudah cukup contoh data, nanti Anda tambah dengan data Anda sendiri. Ini close, saya kembali ke menu. Mau do query hasilnya numpuk seperti ini. Tapi kalau pakai ini, nah ini tidak kelihatan, sudah ada di sini. Nah, ini di setel di sini karena ini terlalu besar. Nah, ini yang cocok, sudah. Nah, close all. Sudah berubah. Ya. Nah, ini kalau mau di setel lagi ini masih bisa. Jadi di sini setelannya mau yang bagaimana. Seperti itu. Boleh simpan. Nah, berarti ini sudah selesai demo saya dengan contoh pengisian data. Hanya saja tadi yang saya bilang, Anda harus bisa membuat query query agama dan query prodi. Contoh, saya ulang lagi, query ambil mahasiswa ya, jangan switchboard, add, close. Nah, kita ambil data adanya di sini. Nah, seperti ini, saya bisa seperti ini ya. Ada yang bisa ditarik seperti ini. Ya, tergantung Anda nanti. Tempat lahir, tanggal lahir. Jenis kelamin enggak lagi, agama aja lagi. Nah, save, query, agama. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu Anda harus buat reportnya. Report, pastikan agama ini sudah. Next. Nah, ini kita kelompokkan berdasarkan agama, seperti ini. Next, outline, biar jatuh. Next, nah, ini laporan data agama. Laporan data mahasiswa beragama. Sudah selesai, ini kelompoknya. Ya, kalau mau diganti juga bisa. Dibuat ini supaya jelas.
Oke. Nah, cuman ini belum ada di menu, nanti Anda tambahkan bagaimana caranya ya. Nah, itu kira-kira demo saya untuk pembelajaran hari ini ya. Saya harap Anda juga bisa buka kamera Anda semuanya. Ada pertanyaan? Yang hadir 24. Buka kamera semuanya, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Cukup paham? Cukup paham semuanya? Buka kamera. Dengan cuci mata, baru ada yang baru memakai baju, dengan jilbab. Ada pertanyaan? Nanti rekamannya saya kirim lagi. Punya kelas teman Anda yang kemarin juga sudah. Tidak ada pertanyaan? Tidak, Pak. Kalau enggak, saya akan close karena rekamannya akan saya masukkan di YouTube dan linknya saya kirim. Kalau filenya saya kirim berat. Ya, Pak. Nah, nanti isi absen di e-learning jam itu ya. Ya, jam 7.30 baru teropen. Nanti jawabannya dikirim lewat WA. Ya. Tugas yang saya suruh itu adalah membuat nanti contoh lain sendiri. Ya, contoh KTP, contoh tabel pasien. Nah, itu Anda buat masing-masingnya nanti. Yang hari ini harus selesai, yang contoh saya itu kirim di WA. Oke, tidak ada pertanyaan? Cukup sampai di sini? Cukup? Cukup, Pak. Oke, selamat bekerja dan mempraktekkan apa yang saya demo tadi. Lihat link YouTube-nya kembali nanti setelah beberapa menit. Saya harus keluar karena harus seperti itu pekerjaan untuk merekamnya. Oke, sampai ketemu di lain waktu atau pengumuman